Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6% pada Oktober 2024. Kebijakan ini dilakukan setelah sebelumnya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis points. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, putusan ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia menekankan tentang pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Inflasi IHK tercatat rendah di 1,84% year-on-year pada September 2024. Sementara, inflasi inti sebesar 2,09% secara tahunan. Peri juga mengungkapkan bahwa neraca pembayaran akan lebih baik dari proyeksi sebelumnya seiring dengan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan juga finansial. Pasca putusan ini, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat pada Rabu 16 Oktober di level 15.510 per dolar Amerika Serikat atau naik 0,51% dari penutupan sebelumnya di 15.589 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sri Mulyani kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Nantinya ia akan didukung oleh 3 wakil menteri, yakni Thomas Jiwandono, Suhasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Mereka diberi tugas untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan rasio perpajakan hingga 23%. Rasio pajak saat ini memang dinilai masih tertinggal dari negara-negara lain. Penunjukan Sri Mulyani ini disambut positif oleh pasar, mengingat pengalaman yang panjang dan reputasi internasionalnya. Namun, tantangan besar masih menanti Sri Kandi Menteri Prabowo ini, termasuk pengelolaan utang jatuh tempo. Presiden Joko Widodo meresmikan 2 ruas jalan tol Trans Sumatera di Sumatera Utara dan Jambi. Kedua tol tersebut, yakni ruas tol Indrapura Kisaran Seksi 2 di Sumatera Utara dan ruas tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 di Jambi. Ruas Bayung Lencir Tempino sepanjang 34 km dibangun selama 2 tahun dengan anggaran 5,6 triliun rupiah. Sementara ruas tol Indrapura Kisaran sepanjang 47,75 km dibangun sejak 2018 dengan biaya 6,32 triliun rupiah. Total anggaran kedua tol ini mencapai 11,92 triliun rupiah. Jokowi berharap infrastruktur ini meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi, serta mempercepat distribusi logistik. Inflasi di Inggris turun tajam menjadi 1,7% secara tahunan pada September 2024. Angka ini terendah sejak April 2021 yang berarti terjun ke titik terendah dalam 3 tahun. Nilai ini juga berada di bawah perkiraan sebelumnya yang memprediksi inflasi sebesar 1,9%. Inflasi inti yang tidak termasuk energi dan makanan mencapai 3,2% di bawah prediksi 3,4%. Penurunan ini dipicu oleh meredanya kenaikan harga di sektor jasa yang turun menjadi 4,9% dari 5,6% pada bulan Agustus. Angka-angka ini memberikan indikasi bahwa Inggris telah memasuki lingkungan inflasi yang lebih moderat. Bank of England atau BOE mempertimbangkan akan memangkas suku bunga pada pertemuan mendatang. Adapun peluang pemangkasan yakni 80% untuk pemangkasan di bulan November. Boeing berencana meminjam sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 115,41 triliun rupiah dari konsorsium bank dan melalui penjualan saham baru untuk mengumpulkan dana tunai sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau 388,52 triliun rupiah. Krisis operasional pada akhir Juni 2024 membuat utang jangka panjang Boeing melonjak menjadi 53 miliar dolar Amerika Serikat. Utang ini meningkat dari 10,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Maret 2019. Hal ini disebabkan oleh kerugian operasional yang mencapai lebih dari 33 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 tahun terakhir. Perusahaan juga dihantui oleh mogok kerja 33.000 anggota Asosiasi Ahli Mesin Internasional yang mengakibatkan hampir terhentinya produksi pesawat komersial. Meskipun Boeing menghadapi tantangan besar, posisi pasar yang unik sebagai salah satu dari 2 produsen jet ukuran penuh di dunia bersama Airbus memberikan harapan untuk keberlanjutan perusahaan. Namun, penghentian produksi pesawat 737 MAX dan penundaan pengiriman 777X hingga 2026 semakin memperburuk masalah arus kas dalam waktu dekat. Boeing harus mencari cara untuk memperbaiki kepercayaan investor dan kreditur agar dapat kembali stabil di pasar penerbangan global. Namun, penghentian produksi pesawat 737 MAX dan penundaan pengiriman 777X hingga 2026 semakin memperburuk masalah arus kas dalam waktu dekat.
Boeing harus memiliki cara untuk memperbaiki kepercayaan investor dan kreditur agar dapat kembali stabil di pasar penerbangan global.